Brigade Al-Hassam kembali meluncurkan roket salvo ke wilayah pendudukan Israel. Roket tersebut ditembakkan saat malam maupun siang hari. Satu persatu roket pun terlihat menghujani langit menuju target yang ditentukan. Pada Sabtu 18 November 2023, mereka mengaku menyergap pasukan Israel dan meledakkan perangkat anti personel dengan tentara pendudukan di barat daya Gaza. Selain itu, sayap militer Hamas itu juga mengklaim telah menghancurkan seluruh atau sebagian 17 kendaraan militer Israel di semua wilayah. Militer Israel memberi peringatan keras untuk para tentaranya yang ditugaskan perang di Gaza. Militer Israel justru jengkel dengan tentaranya sendiri yang diperintahkan berperang melawan militan Palestina, yakni Hamas. Pasalnya, sekelompok tentara Israel justru kepergok bermain bola hingga berenang di perairan pantai Gaza. Dikutip dari Jerusalem Post, hal tersebut disampaikan oleh petinggi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang mendapat laporan dari seorang komandan tank bahwa tentara Israel tak menjalankan tugasnya untuk berperang. Komandan tank itu justru melihat tentara Zionis bermain di perairan pantai Gaza. Di tempat tersebut, sekelompok tentara Israel bermain bola, berenang, membuat tulisan grafiti, hingga menanam pohon. Lantas petinggi IDF itu memberi peringatan tegas kepada tentara Israel yang berulah. Pasalnya, ketidakseriusan dalam berperang bisa mengakibatkan insiden serius hingga membahayakan pasukan IDF. Tak hanya itu, petinggi IDF juga mengaku bahwa ia mendapat pesan berisi laporan terkait ulah tentara Zionis. Mereka disebut menggunakan kendaraan berat untuk berlomba yang seharusnya menjadi sarana untuk menyerang musuh. Akibat dari perlombaan konyol di medan perang, kendaraan berat tersebut saling bertabrakan hingga mengakibatkan kerusakan. Bahkan kondisi tersebut hampir memakan korban jiwa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat.
Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Brigade Al-Qassam melancarkan serangan balasan lebih kejam ke posisi Israel. Sayap militan Hamas ini membantai tentara Israel yang sedang melakukan pertemuan. Adapun mereka melakukan pertemuan di timur Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan dari Al-Qassam. Pihaknya mengumumkan pergerakan Brigade Al-Qassam dilakukan pada Sabtu 18 November malam. Al-Qassam dilaporkan menembaki pertemuan tentara Israel di Khan Younis. Tanpa ampun, Al-Qassam langsung menembaki pertemuan tersebut dengan rentetan serangan mortir. Diduga pertemuan tersebut sedang membahas mengenai serangan yang hendak dilancarkan di jalur Gaza. Adapun serangan tersebut menjadi tindakan balas dendam Al-Qassam terhadap tentara Zionis. Pasalnya tentara Israel telah melakukan 2 pembantaian terhadap sekolah Al-Faqoura dan Tel Azatar. Pembantaian tersebut tidak dapat diterima lantaran menjadi lokasi sejumlah besar pengungsi di jalur Gaza Utara. Akhirnya Israel mengakui bahwa tentaranya telah membunuh 364 warganya sendiri. Kondisi itu terjadi saat serangan Hamas pada 7 Oktober silam yang disebut menyerang warga Israel dalam festival musik. Rupanya warga sipil yang tewas merupakan ulah dari tentara Israel. Dikutip dari Middle East Eye, informasi itu disampaikan oleh investigasi Israel. Pasalnya, investigasi Israel melakukan penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober. Terlebih, helikopter tentara Israel kepergok melakukan penembakan terhadap warganya yang sedang berada di festival musik tersebut. Namun, Israel justru menuduh Hamas yang melakukan pembantaian terhadap warga pendudukan. Lantas, melalui investigasi tersebut, Israel mengakui tentara Zionis yang justru melakukan pembantaian itu. Para penyelidik mengatakan bahwa target serangan Hamas tampaknya adalah sebuah kibuts, namun Hamas mengubah rencana setelah mengetahui festival musik tersebut. Selain itu, penyelidikan menemukan bahwa sebuah helikopter tentara Israel yang tiba di tempat kejadian. Dilaporkan helikopter tersebut secara keliru menembak pengunjung festival dan bukannya anggota Hamas. Menurut polisi, setidaknya 364 orang tewas dalam festival tersebut. Iran mengatakan bahwa Israel sedang menuju keruntuhan selesai diserang oleh Hamas. Bahkan keruntuhan itu didapat Israel hanya dalam waktu 48 jam saja. Kekalahan tersebut juga menjadi penghinaan besar bagi sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Dikutip dari Reuters, hal tersebut disampaikan oleh Panglima Korps Garda Revolusi Iran, yakni Mayor Jenderal Hussein Salami. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di tengah demonstrasi warga Iran pada Sabtu 18 November 2023. Saat itu, ribuan warga Iran melakukan demonstrasi untuk memprotes kematian anak-anak dan warga sipil lainnya dalam Perang Gaza. Salami mengatakan bahwa Palestina sedang berada di jalur perang gesekan, sementara Israel akan menghadapi kekalahan telak dan berakhir di tong sampah sejarah. Pihaknya juga menekankan operasi militer yang berlangsung akan membuat perlawanan Palestina mengalami kemenangan. Pasalnya Hamas akan mengalahkan Israel hanya dalam waktu 48 jam saja. Di satu sisi, Salami mengatakan kebencian terhadap Amerika Serikat sudah menyebar ke seluruh dunia. Kondisi itu didapat seusai Amerika Serikat sempat mendukung Israel. Salami mengatakan beberapa negara telah memberikan pukulan berat terhadap Amerika Serikat dengan memboikot produk-produknya. Hezbollah kembali menargetkan pemukiman yang dipenuhi oleh tentara Israel di perbatasan Lebanon. Dalam serangan tersebut, 2 tentara Israel tak sadar turut menjadi target serangan dari Hezbollah.
Inilah detik-detik tentara Israel berjalan menemui rekannya. Adapun video tersebut diunggah oleh Hizbullah pada Minggu 19 November. Dalam keterangannya, serangan Hizbullah itu terjadi pada Jumat 17 November silam. Hizbullah menargetkan posisi pendudukan Israel di pemukiman Al-Manara. Sementara dalam video yang beredar terlihat seorang tentara sedang menuju ke pemukiman tersebut. Ia terlihat santai berjalan di jalan menanjak yang hendak menemui rekannya. Rupanya dua tentara Israel itu tak sadar menjadi target Hizbullah, padahal militan Lebanon ini telah membidik dua tentara Israel itu dari kejauhan. Saat sampai di tujuan, barulah Hizbullah menghantam sebuah barak yang diduga tempat berkumpulnya Zionis. Sontak serangan tersebut mengakibatkan ledakan dahsyat hingga puing-puing bangunan bertebaran. Hamas disebut menargetkan serangan terhadap warga Israel tanpa pandang bulu. Pasalnya beredar video yang memperlihatkan diduga Hamas menembak kepala warga Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF melalui akun X pada Sabtu 18 November 2023. Dalam unggahan tersebut, Israel menyebut militan Hamas telah mendokumentasikan kebrutalannya sendiri pada 7 Oktober. Hamas disebut menangkap seorang warga negara Israel Arab. IDF menyebut Hamas tidak memperdulikan identitas korban termasuk asal negara. Militan Palestina ini disebut akan meneror siapapun yang menghalangi ideologi mereka. Teror tersebut pun dilakukan dengan ekstrim dan tidak manusiawi. Sementara dalam video itu terlihat segerombol Hamas menyergap seorang pria menggunakan baju hitam. Pria tersebut sedang bersembunyi di sebuah gedung namun kepergok keberadaannya oleh militan Hamas. Seorang pria di balik kamera itu pun turut membawa senjata dan meminta warga Israel meletakkan senjata serta angkat tangan. Tak berselang lama, Hamas pun langsung menembak kepala warga Israel dan menyeretnya ke dalam mobil. Sementara Hamas pun belum memberikan respons terkait tuduhan dari Israel ini. ارفع يدك ورا ظهرك، يدك ورا ظهرك، يدك ورا ظهرك، يدك ورا ظهرك. طير الحين بدي اخلص عليه. تحكيش ولا كلمة الحين تحكيش ولا كلمة. الحين تعرف الله؟ لا تشتغل عند الكفار تقول تعرف الله؟ والله ما بتعرف الله انت يا كلب. عند الكفار تشتغل. Israel sedang dilanda kekhawatiran di tengah perang memanas dengan Hamas. Pasalnya Hamas semakin kuat selesai dibantu oleh pasukan perlawanan Lebanon yakni Hizbullah. Kini Israel mengkhawatirkan jika pasukan khusus Hizbullah akan menyerang Israel seperti serangan Hamas pada 7 Oktober. Dikutip dari Lorient Today, Hizbullah memiliki pasukan khusus yakni unit elit Al-Radwan. Di antara pejabat Israel pun sedang membicarakan pasukan khusus Hizbullah ini. Pasukan unit elit Al-Radwan dikhawatirkan akan melakukan serangan besar-besaran ke Israel. Pejabat Zionis pun takut jika serangan tersebut melebihi serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Tak main-main, elit Al-Radwan memiliki 2.500 pasukan terlatih. Adapun ribuan pasukan khusus Hizbullah ini disebut dilatih oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Bahkan mereka sempat memamerkan latihan militer di Lebanon Selatan pada Mei 2023 silam. Saat itu mereka mensimulasikan infiltrasi wilayah Israel dan memperlihatkan senjata militer yang mengesankan. Unit elit Al-Radwan pun disebut turut serta dalam serangan unit Hizbullah ke perbatasan Lebanon Israel.
Iran kembali menggertak Israel dengan memamerkan rudal terbarunya, adapun senjata baru itu ialah rudal hipersonik Fatah 2. Dikutip dari IRNA, rudal tersebut dipamerkan di Azura Aerospace Science and Technology University. Dalam pameran tersebut menampilkan kemajuan terkini dalam teknologi kedirgantaraan Iran. Salah satu yang menjadi sorotan dalam pameran tersebut adalah peluncuran rudal hipersonik Fatah 2. Fatah 2 adalah rudal canggih dengan kemampuan meluncur dengan jangka waktu yang lama. Kehebatan ini menempatkannya di kelas senjata hipersonik HKV dan HGM. Pencapaian teknologi ini menggarisbawahi posisi Iran sebagai satu dari 4 negara di dunia yang mampu memproduksi senjata hipersonik jenis ini. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, mengunjungi pameran tersebut. Adapun kunjungan itu diadakan pada Minggu 19 November pagi. Sementara sebelumnya, Iran sempat melayangkan ancaman ke Israel akan mengerahkan rudal Fatah. Iran mengancam akan menyerang Israel dengan rudal hipersonik ini jika terus menyerang Gaza. Iran mengklaim rudal hipersonik ini bisa menyentuh Israel dalam 400 detik saja. Rudal ini disebut-sebut paling mematikan. Brigade Al-Qassam kembali merilis video pasukannya berburu tank Israel. Serangan itu sebagai balas dendam lantaran tank Israel menembus sumbu kota Gaza. Lantas Al-Qassam berhasil meredakan puluhan tank Israel. Tentara Israel kepergok hendak menyerbu rumah sakit yang ada di Gaza. Namun upaya tentara Zionis itu telah diintai oleh Brigade Al-Qassam. Tentunya Al-Qassam langsung melesatkan tembakan ke arah tentara Israel. Buah rumah sakit. Sayap militan Hamas ini terus mengintai gerak-gerik 3 tentara Israel yang hendak menyerbu rumah sakit. Seusai tentara Zionis tiba di gerbang bangunan tersebut, Al-Qassam langsung menyerang. Serangan sebanyak 2 kali itu langsung menghantam tentara Israel. Meski begitu, serangan Al-Qassam tak membuat rumah sakit tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.